Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Angelia Putri dengan NIM 22045003 dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Kependidikan Geografi, Departemen Geografi. Nah, di sini saya ingin mau menunjukkan lokasi penelitian saya, yaitu dengan mata kuliah Geografi Sosial, yang dimana judul penelitian saya ini yaitu tentang pemanfaatan objek wisata Taplau Padang dan pengaruhnya terhadap sosial ekonomi. Silakan menyaksikan. Nah, oke, itulah lokasi tempat penelitian saya, yaitu di objek wisata Taplau Padang, yang dimana kemarin itu saya juga melakukan wawancara ke beberapa pelaku ekonomi yang ada di objek wisata tersebut. Nah, untuk judul penelitian saya tadi itu kan tentang pemanfaatan objek wisata Taplau Padang dan pengaruhnya terhadap sosial ekonomi. Nah, ada 3 pokok bahasan yang saya bahas di sini pada judul saya itu, yaitu yang pertama tentang manfaat yang diperoleh, baik manfaat yang diperoleh oleh pengunjung maupun pedagang. Nah, yang kedua yaitu mengkaji tentang sosial, yang ketiga yaitu mengkaji tentang ekonomi. Nah, saya akan membahas sedikit secara ringkas satu persatu dari 3 pokok penelitian saya tadi. Yang pertama yaitu pemanfaatan objek wisata Taplau, baik bagi pengunjung atau wisatawan dan juga bagi pelaku ekonomi. Nah, untuk materi yang pertama itu kan tadi tentang pemanfaatan objek wisata Taplau Padang. Nah, kalau untuk berbicara tentang pemanfaatan, itu meliputi 2, yaitu manfaatnya bagi pengunjung atau wisatawan. Yang kedua itu manfaatnya bagi pedagang. Kalau manfaat bagi pedagang atau pelaku ekonomi tidak lain hanyalah mereka bisa berdagang karena adanya objek wisata tersebut. Ya pasti yang namanya objek wisata pasti akan banyak pengunjung yang berdatangan, apalagi objek wisata Taplau Padang ini, yang dimana sudah tidak asing lagi bagi kita, dan yang terpenting sudah pastinya banyak pengunjung, yang dimana objek wisata tersebut kan juga terletak pada pusat kota. Nah, untuk yang kedua itu kan manfaat bagi pengunjung atau wisatawan. Yang pasti untuk manfaat bagi pengunjung, mereka bisa menikmati view yang ada di objek wisata tersebut, fasilitas-fasilitas yang ada di sana, dan juga di sana kan juga banyak kafe atau restoran di sana untuk mereka bersantai dan juga makan-makan. Nah, untuk pokok pembahasan yang kedua itu tadi kan mengkaji tentang sosial. Nah, untuk mengkaji tentang sosial yang ada di objek wisata Taplau Padang ini, setelah saya teliti dan juga saya langsung terjun ke lapangan, bisa saya lihat langsung di objek wisata tersebut, yang dimana adanya payung ceper. Payung ceper itu adalah payung rendah, yang dimana di objek wisata tersebut tempat digunakan bagi muda-mudi untuk melakukan kegiatan maksiat, kegiatan yang tidak diinginkan, yang melanggar norma agama. Dan juga di sana di objek wisata tersebut juga masih berlangsungnya pemalakan parkir liar, yang dimana pas saya langsung terjun ke lapangan, Nah, waktu itu saya perginya dengan motor. Nah, dimanapun kita berhenti, dimanapun motor kita letakin, baik di trotoar atau tepi jalan tersebut, pasti adanya pemalakan parkir liar.
yang dimana mereka memungut biaya untuk parkir karena motor kita diletakin di sana. Untuk materi yang terakhir itu tadi kan mengkaji tentang pengaruh ekonomi terhadap adanya objek wisata tersebut. Nah, kalau berbicara tentang perekonomian, ya pasti kalau adanya objek wisata, perekonomian masyarakat yang ada di sana atau pelaku ekonomi yang ada di sana juga pendapatannya juga pasti akan meningkat karena adanya banyaknya wisatawan yang berdatangan ke objek wisata tersebut. Apalagi objek wisata tersebut berada di pusat kota. Nah, Pantai Padang. Pantai Padang yang populer dikenal dengan Taplau, objek wisata Taplau yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat. Yang terletak di Kecamatan Barat yang membentang dari Purus sampai ujung Muara Batangharau. Nah, saya mau menambahkan sedikit tentang vlog saya ini. Untuk payung ceper yang ada di objek wisata Taplau Padang tersebut juga pada 2015 kalau nggak salah juga sudah dilarang atau sudah dimusnahkan. Tidak boleh lagi payung ceper tersebut berada di objek wisata tersebut. Tetapi setelah saya teliti pada objek wisata tersebut 2 hari yang lalu, masih ada salah satu tempat yang masih menggunakan payung ceper tersebut. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi tentang payung ceper. Walau payung ceper tersebut sudah dilarang untuk berada di objek wisata tersebut, tetapi masyarakat tetap untuk memasang payung ceper tersebut berada di objek wisata. Walau ya sih, hanya beberapa tempat yang memasang payung ceper tersebut, tetapi kalau dilihat dari sisi lain, muda-mudi yang berkunjung ke objek wisata tersebut, mereka lebih ramai menempati tempat-tempat gelap yang ada batu-batu, seperti batu-batu yang banyak di tepi pantai tersebut.